Wah, kalian gak bakal percaya. Ondel-ondel yang biasanya cuma joget di pinggir jalan, kali ini malah sibuk belajar topik berat kayak epidemiologi molekuler, forensik digital, dan telematika. Buat apa coba? Buat ngecek keaslian? Ijzah. Ya ampun, ondel-ondel belajar kayak calon profesor, tapi tetap aja tingkahnya bikin ngakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel yang penuh canda, tawa, dan cerita kocak dari dunia ondel-ondel yang gak pernah biasa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Jangan lupa klik like kalau kalian suka cerita lucu kayak gini. Tulis komentar kalau kalian pernah lihat ondel-ondel di tempat nggak biasa, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan cerita gokil lainnya. Yuk bareng-bareng tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Biar videonya makin berkah. Dan jangan lupa tulis juga asal daerah kalian. Kita seru-seruan sambil kenalan antar penjuru Nusantara. Pagi itu langit masih agak gelap. Ayam juga belum sempat berkokok. Tapi dari dalam kamar bambu di pojok gang sempit terdengar suara gaduh. Mana flash disk gue? Tuh kan, kabel data lagi-lagi ketelen bantal. Ternyata suara itu datang dari ondel-ondel Cimug. Si ondel-ondel unik yang kepalanya besar, alisnya tebal kayak sapu ijuk, dan selalu penuh ide nyeleneh. Hari itu bukan hari biasa buat Cimug. Kalau biasanya dia bangun siang terus joget di perempatan bareng teman-temannya sambil nyari receh, kali ini dia bangun lebih awal. Bukan buat senam pagi, bukan juga buat ikut lomba makan kerupuk, tapi buat kuliah daring. Iya, kamu nggak salah dengar, ondel-ondel ikut kuliah daring. Seminggu sebelumnya, Cimug iseng-iseng nongkrong di pos ronda sambil ngintip HP si Bang Anto, tukang parkir merangkap pejuang wifi gratisan. Di layar HP itu muncul iklan kelas online gratis bertema, integrasi epidemiologi molekuler, forensik digital, dan telematika dalam validasi dokumen pendidikan. Cimug yang awalnya cuma pengen tahu kenapa wifi tetangga makin lemot, tiba-tiba nyamber. Wah, keren juga tuh. Bisa buat ngecek ijazah yang suka disalahgunakan. Satu RT langsung ngeliatin dia heran. Lo ngerti gak sih? Mug, apaan tuh? Dengan gaya sok pintar, Cimug bilang, ya ngerti dong. Epidemiologi itu tentang virus-virus, forensik digital itu tentang ngehack handphone orang, telematika itu, ya tentang sinyal TV. Kan? Esoknya, tanpa banyak pikir panjang, Cimug langsung daftar kuliah daring itu. Modalnya cuma HP jadul yang layarnya retak kayak hati mantan, dan headset bekas yang sebelahnya udah mati. Tapi semangatnya kayak mahasiswa semester 1 yang baru dikasih tugas makalah. Dia pasang alarm jam 5 pagi, siapkan buku catatan dari kertas bungkus nasi, dan bahkan nyusun meja belajar dari kardus bekas Indomie. Di dinding kamar, dia tempel poster-poster ilmiah bikinan sendiri. Kayak, virus tak akan menang lawan ilmu pengetahuan, ijazah palsu bukan takdir, sampai, wifi tetangga adalah anugerah. Kelas pertama dibuka dengan materi dasar tentang epidemiologi molekuler. Dosen yang berbicara dengan suara berat dan penuh istilah ilmiah bikin Cimug bengong setengah pingsan. Dalam konteks validasi dokumen, biomolekuler bisa digunakan untuk mendeteksi pemalsuan melalui sidik DNA yang menempel pada dokumen. Cimug langsung nyaut, lah, masa iya ijazah bisa ketempelan DNA? Emang ijazahnya digigit? Semua peserta diam, tapi Cimug malah ngeluarin rambut dari kepalanya, yang notabene rambut palsu dari ijuk, lalu ngomong sendiri, kalau rambut ini jatuh ke ijazah, berarti ijazahnya asli punya gue, dong. Bahkan dia sempat naruh rambut itu ke kertas fotokopian, lalu teriak, Profesor, ini bukti otentik. Dosennya cuma bisa tarik napas panjang. Di hari kedua, Cimug makin serius. Dia nyatet istilah-istilah ilmiah kayak polymerase chain reaction, genomic profiling, dan trace sampling di kertas minyak bekas gorengan. Tapi saking seriusnya, dia juga nanya hal yang bikin geger. Kalau DNA bisa nempel di ijazah, apakah ijazah bisa diwariskan ke anak cucu? Dosen langsung jedak-jeduk kepalanya ke papan tulis virtual. Tapi entah kenapa, Cimug makin semangat. Dia bahkan ngadain praktik sendiri di rumah. Dia ambil ijazah kakaknya, disenterin dari berbagai sudut, terus ditempelin ludah. Siapa tahu ketahuan DNA-nya, gumamnya sambil bawa kaca pembesar mainan hasil menang kuis radio tahun 2005. Kelas berikutnya masuk ke forensik digital.
Dan ini bagian favorit Cimug karena dia pikir bakal belajar ngehack kayak di film. Dosen bilang, kita bisa melacak metadata dokumen ijazah digital untuk melihat keasliannya, termasuk kapan dan di mana file itu dibuat. Mata Cimug langsung berbinar. Dia buka laptop warung kopi, yang katanya RAM-nya 1 GB, tapi berisi kayak blender rusak. Dan langsung nyoba buka file ijazah digital. Karena filenya nggak ada, dia malah bikin file baru di Paint. Nulis, ijazah Universitas Kehidupan, terus coba cek metadatanya pakai software bajakan. Ini, nih, metadatanya keluar. Berarti ijazah gue valid dong, katanya sambil pamer ke tetangga. Padahal itu file bikinan sendiri barusan. Lalu dia sok-sokan email file itu ke alamat kampus-kampus fiktif. Sambil tulis subjek, mohon validasi ijazah saya, terima kasih, salam hormat. 3 jam kemudian, emailnya dibalas otomatis, alamat tidak ditemukan. Tapi Cimug malah bilang, wah, ini artinya email gue masuk sistem rahasia mereka. Belum selesai pamer, tiba-tiba listrik gang mati gara-gara kabel colokan Cimug ditarik kucing yang lagi main. Tapi semangatnya nggak padam. Dia keluar rumah, duduk di pos ronda, buka buku catatan, dan mulai menghubungkan semua teori. Jadi, DNA itu bisa nunjukin siapa yang nyentuh ijazah. Metadata nunjukin siapa yang bikin ijazah. Nah, telematika bisa bantu ngelacak sinyal ijazah itu dikirim dari mana. Semuanya nyambung. Dia teriak semangat, padahal warga lain lagi serius main gaple. Begitu masuk pelajaran telematika, Cimug makin liar idenya. Dia nyambungin kabel USB ke tiang listrik, bawa antena bekas TV buat ditaruh di atas genteng, dan bilang, ini buat nangkep sinyal ijazah yang kelempar lewat satelit. Bahkan dia nyoba tanya ke petugas PLN, Mas, sinyal ijazah itu jalurnya lewat mana ya? Fiber optik atau frekuensi parabola? Petugas PLN cuma bisa ngelirik dan nanya balik, Mas sehat? Tapi bagi Cimug, semua ini penting. Dia merasa sedang membongkar konspirasi besar dunia pendidikan. Singkat cerita, selama seminggu penuh, ondel-ondel Cimug hidup kayak mahasiswa teknik semester akhir. Dia nggak joget, nggak turun ke jalan, dan bahkan nggak sempat nyisir ijuknya. Yang ada, dia tiap pagi ikut webinar, tiap siang praktik ngawur, dan tiap malam merenung sambil nyusun teori, apakah ijazah bisa dipalsukan oleh AI. Bahkan dia mulai curiga sama ijazah-ijazah tokoh fiktif di sinetron. Itu ijazah Pak Damar dari Universitas Nusantara, ada beneran gak sih kampusnya? Warga kampung yang awalnya bingung, lama-lama ikutan kagum. Anak-anak kecil mulai nyebutin istilah baru. Bang, tadi Cimug bilang digital fingerprint itu penting, ya? Ibu-ibu pun nanya, DNA tuh bisa nempel di beras gak? Mug? Bahkan Pak RT pun penasaran dan bilang, mungkin kita perlu ngundang Cimug buat jadi narasumber pas rapat warga minggu depan. Nah loh, baru juga belajar seminggu, udah hampir jadi profesor kampung. Setelah seminggu penuh bergelut dengan teori-teori ilmiah dan praktik ngawur, ondel-ondel Cimug kini merasa dirinya sudah naik tingkat. Ia mulai menyebut dirinya sebagai pakar multidisipliner semiotentik, gelar ciptaannya sendiri yang katanya artinya, orang yang ngerti banyak hal tapi belum tentu lulus ujian. Setiap sore, dia nongkrong di pos ronda sambil nenteng map merah bertuliskan, data rahasia negara, tolong jangan dibuka. Begitu warga lewat, dia langsung panggil, Mas Deden, coba sini deh, saya curiga ijazah lo waktu daftar jadi ketua RT palsu. Tahu gak lo? Mas Deden yang lagi nganter cucian langsung mingkem, bingung harus ketawa atau lapor RW. Tapi Cimug makin serius. Dia bawa map itu kemana-mana. Isinya tumpukan fotokopian ijazah warga yang dia minta buat, tujuan penelitian akademik berbasis molekuler dan digital. Bahkan ada satu warga yang sampai salah paham, nyangka ijazahnya mau diajukan buat bantuan sosial. Padahal Cimug cuma pengen cek metadata dokumen dan nempelin korek gas ke kertas buat nguji keasliannya. Kalau tinta luntur, berarti palsu. Kalau kebakar, berarti asli tapi nggak tahan panas, katanya sambil melotot. Suatu hari, Cimug dapat ide paling gila sejagat. Dia bilang, gue butuh laboratorium. Langsung aja dia ubah dapur rumah jadi Lab Forensik Cimug Research Center. Di sana ada rak mie instan yang dijadikan tempat alat uji, tisu gulung, air comberan, tusuk gigi, dan senter dari HP butut. Di tembok dia tulis besar-besar,
validasi ijazah nasib bangsa. Pak RW sampai curiga, ini anak niat bantu negara apa buka dukun digital. Tapi Cimug yakin, misinya suci, membongkar ijazah palsu dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebenaran dokumen akademik. Di tengah eksperimen, Cimug mulai menyadari bahwa dunia forensik digital itu lebih rumit dari yang dia kira. Suatu malam dia baca-baca artikel dari blog teknologi, yang sebenarnya lebih banyak iklannya daripada isinya, dan menemukan istilah baru, hash function. Dia langsung bengong, hash? Ini makanan? Apa kayak hash brown? Tapi begitu tahu itu tentang kode unik dokumen digital, dia langsung praktek. Dia buka MS Word, nulis surat cinta dari tahun 2009 yang belum dikirim, terus nyari tools online buat nge-hash file itu. Pas keluar hasilnya, dia ngelus dada. Wah, unik banget ya, kayak kenangan cinta pertama. Karena makin paham tentang digital file fingerprint, Cimug mulai percaya diri. Dia datengin warnet, nyuruh penjaganya buka dokumen PDF yang diklaim sebagai ijazah digital milik mantan ketua RT lama. Begitu file terbuka, Cimug teriak, ini metadatanya aneh. Si penjaga warnet bilang, Mas, ini cuma template dari Canva. Cimug makin girang, berarti ini template ijazah ilegal. Wah, bisa gue laporin ke forum kampus netral nih. Bahkan dia mulai curiga sama semua file PDF yang gak punya metadata lengkap. Kalau nggak ada informasi pembuatan dan lokasi, bisa jadi ini ijazah impor dari luar angkasa. Warga pun mulai merasa terganggu tapi juga terhibur. Tiap pagi mereka disambut dengan suara speaker kecil Cimug yang dipasang di pagar rumahnya. Isinya suara dia sendiri ngomong, "Selamat pagi warga. Jangan lupa cek ijazah Anda hari ini. Jangan sampai bangsa ini runtuh karena palsu yang dibiarkan." Anak-anak yang lewat sekolah sampai bilang, "Bang, gue belum punya ijazah, tapi bisa dicek akta lahirnya nggak?" Cimug langsung nyaut, "Bisa, tapi jangan lupa setor data DNA." Lalu dia nyodorin cotton bud bekas es krim buat sampling biologis. Tak puas di kampung sendiri, Cimug ekspansi. Dia mulai nyamar jadi konsultan pendidikan dan datang ke balai desa, bawa PowerPoint yang dia buat di HP. Slide pertamanya cuma tulisan besar, "Ijazah Anda sudah diuji." Slide kedua, foto Cimug pakai jas laboratorium pinjaman dari tukang laundry, lengkap dengan kaca pembesar dan laptop rusak. Kepala desa yang lihat presentasi itu antara mau ngakak atau manggil Satpol PP. Tapi Cimug malah presentasi penuh semangat. Di era digital ini, keaslian dokumen bisa diverifikasi melalui sistem kriptografi dan audit metadata. Kita tidak boleh tertipu oleh font Calibri dan tanda tangan palsu yang terlihat meyakinkan. Setelah presentasi itu, Cimug malah diundang ke sekolah dasar buat ngisi kuliah umum. Satu-satunya syarat, jangan bawa cotton bud dan jangan nyebut kata DNA lebih dari 3 kali. Di depan anak-anak SD, Cimug ngajar pakai metode joget ilmiah. Dia bikin lagu tentang validasi ijazah dengan irama dangdut koplo. Kalau kau mau kuliah, jangan beli ijazah, cek metadatanya, biar hidupmu berkah. Anak-anak SD joget semua, guru-guru ketawa, kepala sekolah nyengir sambil mikir, ini orang aneh banget, tapi kok ngenaya ilmunya. Bahkan salah satu guru BK bilang, "Pak, saya jadi pengen cek ulang ijazah saya sendiri, takutnya hasil scan tukang fotokopi yang salah format." Malamnya, Cimug bikin video TikTok edukasi. Dia ngasih tutorial ngecek metadata file PDF ijazah, terus pakai filter topi profesor dan efek petir. Captionnya, "Jangan mau dibohongi ijazah palsu." Video itu viral. Komentarnya rame. Ada yang bilang, "Bang, gue juga curiga sama ijazah pacar gue, kayaknya hasil crop dari internet." Ada yang nanya, metadata itu bisa ngeliatin siapa nama asli mantan gak? Bahkan ada yang kirim foto ijazah buat Cimug nilai, lengkap sama bukti pembayaran biaya kuliah. Cimug makin populer. Tapi dari dalam hatinya, Cimug masih punya satu tujuan besar. Menggabungkan epidemiologi molekuler, forensik digital, dan telematika dalam satu sistem validasi ijazah terpadu yang bisa dimengerti oleh siapa saja, bahkan tukang cilok. Dia nyusun peta besar di kamarnya, pakai benang-benang merah kayak film detektif, dan menamai sistemnya, ijazah 360 derajat, semua bisa dicek. Setiap garis benang menghubungkan konsep molekul, sinyal digital, dan jaringan telekomunikasi.
Bahkan dia nulis slogan di bawahnya, dari virus ke fiber optik, demi kejujuran akademik. Setelah sukses bikin warga kampung was-was sama ijazah masing-masing, ondel-ondel Cimug ngerasa belum puas. Menurutnya, investigasi dokumen akademik nggak bisa cuma berhenti di metadata dan logo kampus miring. Maka dari itu, dia mulai mempelajari hal yang lebih mendalam dan katanya, paling krusial dalam dunia akademik modern, yaitu epidemiologi molekuler. Tapi sayangnya, dia ngertinya setengah-setengah, dan setengahnya lagi dia ngarang sendiri. Suatu pagi, Cimug bawa tabung reaksi bekas botol saus sambal, terus nyamperin Pak Ustaz yang baru selesai ngajar ngaji. "Pak Ustaz, saya butuh sampel DNA buat validasi ijazah," katanya sambil buka tutup botol sambal. Pak Ustaz kaget, "Lah ini apa hubungannya sama ijazah?" Cimug jawab percaya diri, kalau ijazahnya asli, pasti molekul penggunanya cocok sama jejak mikro DNA di kertas ijazahnya. Pak Ustaz langsung istighfar panjang. Di rumah, Cimug mulai buka Lab Epidemiologi Molekuler versi Masyarakat Adat, nama beken yang dia tulis di papan tulis bekas papan skor pingpong. Ia mulai bereksperimen dengan cara ngucek ijazah pakai air jahe buat, melihat reaksi enzim akademik, katanya. Kalau tinta mulai bleber, dia langsung heboh. Ini nih, ada mutasi ilmu pengetahuan. Padahal itu cuma tinta cetak biasa yang luntur kena cairan. Tapi Cimug percaya, semua yang berubah warna artinya sudah terjadi transisi molekuler. Warga yang lihat eksperimen itu mulai ngelus dada. Tapi juga heran, kok kayaknya masuk akal walau absurd. Di saat yang sama, Cimug juga mulai mendalami telematika. Dia pikir, kalau ijazah itu didapatkan dari kampus, dan kampusnya online, berarti bisa dicek lewat jaringan digital. Maka mulailah dia bikin skema hubungan antara nomor induk mahasiswa, IP address warnet waktu bikin skripsi, dan koneksi wifi tetangga. Katanya, setiap ijazah pasti punya jejak telematika digitalnya. Kalau ijazahnya asli, pasti dulu pas nyusun skripsi pernah kirim file lewat IP lokal RW 05. Dia bahkan sempat narik kabel LAN sepanjang 2 meter dari rumah ke pos ronda, buat bikin network akademik berbasis masyarakat. Setiap warga yang mau ngeprint atau nyalain HP harus nyambung dulu ke jaringan Cimug, yang dia namakan koneksi jujur bermartabat. Di dalamnya ada form wajib. Apakah Anda pernah membeli ijazah? Jelaskan kronologinya. Warga awalnya kira itu jaringan wifi gratis. Tapi begitu tahu harus isi form itu dulu baru dapat password, mereka langsung balik kanan. Suatu malam, Cimug dapat ide brilian yang bikin dia bangun dari tidur. Nyamperin ibunya sambil teriak, "Bu, aku harus bikin database." Ibunya yang lagi nonton sinetron langsung nyaut, "Database apaan lagi? Miguh? Jangan-jangan kamu mau daftar ijazah orang sekampung ke online shop?" Cimug jawab serius, "Enggak Bu, ini demi keselamatan intelektual bangsa." Maka mulailah dia bikin Excel besar. Isinya nama warga, tanggal lahir, kampus, nama dosen pembimbing, dan hasil uji molekuler ala Cimug. Semua data itu dikumpulin berdasarkan metode tanya jawab sambil main tebak-tebakan. Kalau warga salah jawab pertanyaan, apa beda universitas dan politeknik? Cimug langsung centang kotak, "Waspada. Ijazah meragukan." Warga yang awalnya kesel, lama-lama malah ketagihan ngisi formulir. Bahkan ada yang rela nyari dosen pembimbingnya di Facebook buat minta bukti pernah bimbingan. Ada juga yang nyari foto saat wisuda sebagai bukti visual keaslian ijazah. Cimug makin senang. Katanya, ini bukan cuma investigasi, tapi gerakan sosial. Ia menyebut gerakan ini dengan nama Sadar Ijazah Nasional, disingkat SIN. Ironisnya, beberapa warga yang ikut gerakan SIN malah makin bingung sama ijazah sendiri. Saking seriusnya mereka sampai mau minta sidik jari ke rektor masing-masing buat bukti tambahan. Tak berhenti di situ, Cimug juga bikin podcast investigasi. Di episode perdana, judulnya Ijazah Palsu, Bangsa Rapuh, dia ngobrol sendirian pakai suara ganti-ganti. Kadang suaranya ngebas ala narasumber forensik, kadang cempreng pura-pura jadi mahasiswa semester tua. Isi podcastnya campuran antara teori konspirasi, tutorial ngecek barcode ijazah, dan curhat tentang mantan yang katanya lulus dengan gelar, abal-abal tapi kerja di BUMN. Lucunya, podcast itu malah viral dan diundang ke ruang guru SMA setempat buat dijadiin bahan diskusi P5,
proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Guru-gurunya ngakak tapi juga jadi mikir. Wah, jangan-jangan kita juga perlu ngecek ulang ijazah kita ya. Cimug merasa karirnya mencapai puncak saat dia diundang ke seminar nasional via Zoom. Panitianya nyasar, mereka kira Cimug adalah Dr. Cimung dari Singapura. Tapi karena nama dan fotonya udah terdaftar, dia tetap ikutan. Di layar, peserta seminar ngeliat background Cimug penuh panci, jemuran, dan kucing tidur. Tapi Cimug tetap presentasi dengan serius. Hubungan epidemiologi molekuler terhadap autentikasi ijazah dapat dilihat melalui respons biomolekul tinta terhadap enzim lingkungan. Peserta yang awalnya ngetik, lama-lama malah nyimak karena gaya bicaranya unik dan analoginya pakai nasi uduk. Seorang dosen bahkan bilang, "Saya bingung, tapi saya terhibur." Akhir sesi, Cimug malah dapat tawaran magang dari startup edutech yang baru berdiri. Tapi syaratnya dia harus punya ijazah dulu. Cimug ngelus dada, senyum getir, dan bilang, "Ya Allah, ternyata untuk mengecek ijazah, aku juga butuh ijazah." Lalu ia menatap ke arah jendela. Hujan turun pelan, suara kereta lewat kejauhan. Dramatis banget kayak sinetron. Tapi tetap lucu. Setelah eksperimen molekuler, jaringan telematika, dan podcast investigasi sukses besar, setidaknya di tingkat RT, ondel-ondel Cimug merasa dia harus naik level. Dia mulai menyusun apa yang ia sebut sebagai Grand Design Evaluasi Legitimasi Akademik Tingkat Lokal Berbasis Partisipatif, yang kalau disingkat, jadi Gelegatulpa. Menurutnya, ini adalah metode gabungan dari epidemiologi molekuler, forensik digital, dan jaringan telematika, lalu diuji lewat metode musyawarah langsung di tengah lapangan bulu tangkis. Maka, disusunlah acara besar, sidang terbuka keaslian ijazah warga Kampung Cipulung Tengah Timur Laut RT 06 RW 03. Spanduknya gede banget. Hasil pinjam kain jemuran dan cat semprot. Warga pada datang bawa fotokopi ijazah masing-masing, sambil deg-degan kayak mau UN. Cimug jadi moderator sekaligus penyidik utama. Lengkap dengan topi fedora dan jaket kulit ala detektif film noir, walau panas banget dan bikin dia ngelap keringat terus pakai lap piring. Di depan warga, Cimug presentasi pakai infokus pinjaman dari madrasah. Slidenya penuh tabel, grafik, dan satu foto dosa masa lalu. Skripsi temennya yang katanya plagiat 89%. Teman-teman sekalian, ijazah bukan sekadar kertas laminating. Di baliknya, ada sejarah digital, sidik molekul, dan jejak telematika. Semua warga melongo, ada yang mulai buka Google buat ngerti artinya, telematika. Tapi karena sinyal jelek, mereka cuma bisa lihat loading terus. Lalu satu persatu warga dipanggil untuk uji kelayakan ijazah. Pak Parto, pensiunan Satpam, maju bawa ijazah S1 Ekonomi dari Universitas Swasta di Bekasi. Cimug buka hasil analisisnya. Menurut data jaringan IP waktu Bapak nulis skripsi, seharusnya Bapak online jam 2 WIB malam di Warnet Arjuna. Tapi menurut telematika kami, warnet itu tutup sejak 2011. Maka, ijazah ini patut dipertanyakan. Semua warga langsung, "Woh, Pak Parto panik, lah saya ngerjainnya di rumah, pakai modem." Cimug manggut-manggut, "Oh, ini perlu second opinion dari Dinas Telematika Nasional." Ada juga Ibu Sulastri, mantan ketua PKK yang bawa ijazah D3 keperawatan. Cimug minta analisis dari tim laboratorium molekul, yaitu anak-anak kecil yang ditugaskan mencium bau kertas ijazah. Kalau baunya amis, artinya pernah dicetak ulang. Anak-anak mengendus-endus, lalu satu anak teriak, "Bu, ini bau sarden." Semua ketawa, Ibu Sulastri ngakak sampai air mata. Ternyata kertas ijazahnya habis kena tumpahan kuah mie instan waktu banjir kemarin. Cimug makin semangat. Ia mulai pasang proyektor hologram, yang sebenarnya cuma layar HP dicolok ke speaker Bluetooth, untuk menunjukkan jejak molekuler kertas akademik versi animasi. Animasinya buatan dia sendiri, pakai aplikasi video editor gratis, dengan suara narasi pakai suara dia sendiri yang dipercepat. Semua warga nonton dengan kagum dan bingung. Beberapa mulai tepuk tangan, padahal belum selesai. Tiba-tiba, salah satu warga nyeletuk, "Miguh, ijazah kamu sendiri mana?" Semua langsung hening. Kamera HP yang live ke Instagram langsung zoom ke muka Cimug. Dia senyum kecut, lalu menjawab diplomatis, "Saya belum punya ijazah,
Tapi saya punya visi. Warga? Oh, kayak peserta kuis dapat jawaban mengejutkan. Setelah itu, acara ditutup dengan debat terbuka. Tema debatnya, apakah mie rebus bisa dipakai menguji keaslian ijazah? Tim pro membawa bukti berupa 2 lembar ijazah yang dimasukkan ke dalam mangkok mie panas. 1 luntur, 1 tidak. Katanya, yang luntur pasti hasil cetak abal-abal. Tim kontra bilang, itu bukan bukti, itu cuma kamu lapar. Suasana makin meriah, makin absurd, tapi makin seru. Lalu Cimug umumkan hasil evaluasi. 72% ijazah warga dinyatakan layak dengan catatan, 20% perlu klarifikasi lanjutan, dan sisanya boleh jadi bahan guyonan. Tapi semua warga malah senyum-senyum lega, karena sepanjang acara itu bukan cuma lucu, tapi juga menginspirasi. Banyak yang bilang, walaupun ngawur, Migu bikin kita ingat pentingnya kejujuran akademik. Bahkan ada warga yang bilang, saya pengen kuliah lagi, Migu. Tapi bukan buat ijazah, buat ngerti beneran. Malamnya, Cimug duduk sendirian di teras, minum teh manis sambil liatin bintang. Ia nulis di buku catatannya, ijazah bisa palsu, tapi semangat belajar nggak bisa ditiru. Tertanda, Cimug, detektif ijazah RT 06 RW 03. Lalu ia ngelirik ke kamera, nyengir, dan bilang, next episode kita bahas skripsi palsu yuk. Seminggu setelah, sidang terbuka keaslian ijazah warga Cipulung, efek dari aksi Cimug masih terasa di seantero kampung. Ada yang mulai membuka kembali lemari tua buat ngecek ijazah SD, ada pula yang mendadak nyari tukang laminating keliling. Bahkan, Pak RT bikin edaran resmi, semua surat lamaran kerja RW 03 harus melampirkan hasil uji molekuler ijazah. Ini bikin puskesmas bingung, karena banyak warga dateng bawa ijazah minta dites darahnya. Cimug sendiri makin dikenal. Video, uji mie instan versus ijazah asli, yang diunggah ke TikTok jadi viral, ditonton jutaan kali. Netizen rame-rame bikin challenge baru, ijazah tes challenge. Ada yang nyelupin ijazah ke air kelapa, ada yang disetrika, ada yang diolesin minyak kayu putih. Semuanya sambil teriak, kalau asli, harus tahan uji ekstrim. Sementara itu, Cimug dibanjiri undangan jadi pembicara dadakan, dari posyandu sampai warung kopi. Tapi di balik semua kekonyolan itu, ada yang mulai serius. Beberapa warga beneran mulai nyari info soal pendidikan lanjutan. Ada yang tanya gimana cara ikut paket C, ada yang minta tolong dicariin beasiswa. Bahkan, anak-anak muda jadi sering nongkrong di rumah Cimug buat diskusi soal apa bedanya IT dan telematika. Cimug, yang sebenarnya juga gak terlalu paham, nyalain YouTube dan ngajak nonton bareng. Kadang diskusinya ngalor ngidul, tapi seru. Cimug bilang, kalau nggak ngerti, ya cari tahu bareng-bareng. Jangan malu. Lalu datanglah surat resmi. Bukan dari RT, bukan dari lurah, tapi dari kampus tertua di Jakarta. Mereka mengundang Cimug hadir ke seminar nasional bertema, Kejujuran Akademik di Era Disinformasi. Undangannya serius, lengkap dengan kop surat dan tanda tangan dekan. Cimug sempat ngira ini prank, tapi setelah dicek via telematika, pakai laptop tetangga yang bisa connect wifi, ternyata asli. Maka berangkatlah Cimug, naik metro mini, bawa map merah berisi catatan dan lembar ujian molekuler yang dia print dari rentalan. Di kampus itu, Cimug jadi sorotan. Mahasiswa, dosen, bahkan satpam kampus ingin selfie. Saat dia naik ke podium, semua mata tertuju padanya. Ia buka presentasinya dengan, "Selamat pagi, saya Cimug. Pendidikan formal saya tidak tercatat, tapi semangat saya kadang kelewatan." Semua langsung ketawa. Cimug lalu cerita dari awal, kenapa dia penasaran sama ijazah, bagaimana dia menyambungkan ilmu molekuler, forensik digital, dan telematika meskipun gak punya gelar. "Saya belajar dari YouTube, dari warga, dari anak kecil yang nyium ijazah. Dan saya percaya, yang penting bukan ijazahnya, tapi semangat belajarnya." Tepuk tangan pecah. Bahkan salah satu profesor di situ berkata, saudara Cimug mungkin tidak punya gelar, tapi dia punya insight dan kreativitas yang tidak semua sarjana miliki. Ada juga yang nyeletuk, kapan kampus kita bikin program S0 kayak Cimug? Semua tertawa lagi. Setelah seminar, banyak yang antre nanya,
Bahkan nawarin Cimug buat ikut program khusus penyetaraan pendidikan. Tapi Cimug cuma jawab, "Saya senang bisa bikin orang mikir dan ketawa. Kalau itu harus pakai gelar, ya nanti kita usahain." Ketika balik ke kampung, Cimug disambut kayak pahlawan. Ada spanduk di gapura. Tulisannya, "Selamat datang Pak Profesor Molekuler Telematik RT 06 RW 03. Warga rame, anak-anak nyalamin tangannya, dan ada yang kasih hadiah. Sepatu pantofel bekas tapi masih kinclong. Pak RT bahkan ngusulin, gimana kalau kita bikin taman bacaan? Namanya, Pojok Telematika Cimug." Cimug terharu. Dia peluk Pak RT, lalu bilang, "Tapi jangan lupa sediain colokan wifi ya, Pak." Taman bacaan pun dibuka. Di dalamnya ada rak buku sumbangan warga, satu laptop warisan kelurahan, dan satu papan tulis bekas SD yang udah bubar. Setiap sore, Cimug duduk di situ, ngajarin anak-anak nyari info online, nulis cerpen, atau bahkan bikin animasi investigasi. Kadang mereka juga bikin simulasi lagi, uji keaslian surat domisili, atau forensik raport palsu. Lucu-lucuan, tapi semua senang. Satu malam, saat semua sudah pulang, Cimug duduk sendirian di depan taman bacaan. Ia buka map merahnya, lihat coretan-coretan lamanya, ijazah palsu, data tidak sinkron, sumber tidak sah, inkonsistensi tipografi. Dia senyum sendiri, lalu nulis catatan baru, ilmu bisa dipelajari, gelar bisa dicari, tapi ketulusan dan rasa ingin tahu itu harus dijaga. Lalu dia tutup mapnya, tengok ke langit, dan bilang pelan, "Besok kita bahas akta kelahiran palsu." Nah, itu dia kisah gokil ondel-ondel yang gak cuma jago joget, tapi juga jago ngulik teknologi canggih buat cek ijazah. Cerita ini semoga bisa bikin kalian ketawa, tapi juga sadar pentingnya kejujuran dalam pendidikan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan terus tulis sholawat serta asal daerah kalian ya. Sampai ketemu di cerita kocak ondel-ondel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.